keindahan alam yang dulu saya sering terngiang ke arah kidul gitu nyaman, sekarang luar biasa berubahnya. 48 jam saya siap untuk warga Pemalang, apapun, anything, everything. Dan saya sudah menyiapkan aplikasi khusus untuk hasil UMKM, dan saya bersedia membiayai kalau memang hasil buminya itu laku, saya siap. Menuju hajatan akbar warga Pemalang bersama Doro, mengenal lebih dekat Doro Nur sang pelatih. Senang sekali saya Anaro sore hari ini dapat bersamai warga Pemalang dan juga sekitarnya. Langsung saja Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di studio, selamat sore. Kita akan sambut bersama-sama untuk warga yang telah hadir pada sore hari ini. Yang terhormat Doro Nur, selamat sore dan selamat datang. Dan juga Bapak Imam selaku perwakilan masyarakat Pemalang. Yang terhormat tokoh masyarakat Pemalang yang sore hari ini telah hadir. Dan yang terhormat berbagai komunitas Pemalang yang sore hari ini juga hadir. Dan juga untuk seluruh warga masyarakat Pemalang yang telah hadir. Terkhusus untuk relawan Doro, di sini ada Bolon Doro, sahabat Doro, dan lain sebagainya. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Mengobati rasa penasaran warga masyarakat Pemalang, siapa sebenarnya sosok Doro Nur ini? Langsung saja Bapak Ibu kita hadirkan siang hari ini Doro Nur. Selamat siang Doro, luar biasa. Terima kasih telah hadir sore hari ini. Kita ngobrolnya santai saja karena memang banyak sekali warga Pemalang yang penasaran siapa sebetulnya Doro itu, kok fotonya ada di mana-mana ya. Saya sendiri juga penasaran ya Doro ya. Baik, langsung saja Doro, tidak pakai lama. Sebetulnya tujuan atau niat Doro ini untuk Kota Pemalang sendiri itu seperti apa? Silahkan. Pertanyaannya seperti ini ya, terlalu mendetail, tapi tidak apa-apa. Oke. Ya alhamdulillah, terima kasih saya bisa hadir di sini untuk memenuhi keinginan teman-teman relawan Bolondoro. Sekali lagi perkenalkan, nama saya RM Nur Hidayat Hanyokrokusumo, teman-teman bisa dipanggil Doro. Saya asli Pemalang, lahiran Sumberharjo, SD sampai SMA di Sumberharjo. Gitu Mbak ini. Oke, jadi Doro Nur ini betul-betul warga asli Pemalang, kelahiran Sumberharjo, betul ya Doro ya? Luar biasa. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa beliau ini merupakan seorang pengusaha properti dan juga dulunya juga pernah menjabat sebagai Sekjen Apersi atau Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia. Serta beliau juga aktif di Asosiasi Keraton Indonesia. Serta merupakan mentor dari beberapa pemimpin saat ini yang masih eksis dan juga pernah aktif di Kadin Bandara Suta. Nah, Doro, karena kita juga ada durasi di sini sehingga kita juga ingin langsung saja mendengarkan Doro ini apakah punya keinginan atau hajat khusus begitu hadir di Kota Pemalang seperti itu. Setelah sekian lama mungkin dinasnya di luar Pemalang seperti itu. Silakan Doro. Oke, makasih Mbak. Ya, kehadiran saya di Pemalang saat ini ya dalam rangka memenuhi keinginan para relawan, dan kebenaran saya punya niatan untuk mewakafkan diri saya untuk kemajuan Kabupaten Pemalang. Itu Mbak. Ingin ikut kontestan lah. Oke, berarti artinya siap membawa perubahan untuk Pemalang, begitu ya Doro ya? Tepuk tangan dong semuanya Bapak Ibu, luar biasa. Dan tentu saja sore hari ini saya juga tidak sendirian, tidak hanya bersama Doro. Sore hari ini telah hadir juga perwakilan dari warga masyarakat Pemalang, Bapak Ibu. Langsung saja inilah dia Bapak Imam yang merupakan perwakilan dari masyarakat Pemalang. Mohon berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih untuk Doro ini. Doro ini kan lahir di Pemalang tadi ya. Doro lahir di Pemalang,
kecil di Pemalang, kemudian Doro besar di kota besar, artinya di Jakarta sana. Apa sih yang membuat terkesan Doro pada saat masih kecil? Silakan Doro. Banyak sekali kenangan saya waktu kecil di Pemalang, Mas. Terutama kenangan tentang keakraban sesama masyarakat Pemalang, Mas. Kearifan lokal sangat membekas lah di saya. Tapi saya perhatikan akhir-akhir ini di sini tuh kayak banyak sekali berkurang lah ya. Saya nggak ada berkurang lah. Nuansa-nuansa lokal kearifan semacam itu hilang, semacam mainan-mainan kecil, budaya kecil itu tidak ada semua. Juga keindahan alam yang dulu saya sering terngiang ke arah kidul gitu nyaman, sekarang luar biasa berubahnya. Gitu, Mas. Baik. Doro tadi sudah menjelaskan bahwa ada kenangan masa lalunya ya, masa kecilnya di Pemalang. Nah saat ini Pemalang, Doro turun ke Pemalang, kemudian akan membawa perubahan seperti apa untuk Pemalang ini, Doro? Silakan Doro. Sudah pasti pembangunan ya, Mas, karena dampak dari perubahan mesti harus ada fisik, utamanya fisik Pemalang lah, pembangunan. Banyak hal yang mesti bangun, dari mulai sektor hulu hilir lah, mulai dari petani, UMKM sampai ke hilir mungkin industrinya. Juga mungkin konsep properti di Pemalang menurut saya akan saya adakan untuk sebagai gerbang Jawa Tengah, Mas. Baik, terima kasih Doro. Ini sesi selanjutnya saya kembalikan ke narasumber, silakan. Baik, luar biasa sekali. Nah, karena sore hari ini juga telah hadir Bapak Ibu tamu undangan di sini di Watu Sangan. Ini salah satu kafe juga yang cukup familiar untuk warga Pemalang, Doro, begitu. Kami langsung berikan kesempatan saja untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami persilahkan, boleh langsung angkat tangan, silakan langsung bertanya kepada Doro. Kira-kira kemajuan seperti apa sih yang akan dilakukan oleh seorang Doro Nur ini untuk Pemalang lebih maju terkhusus seperti itu ya. Nah, untuk misinya Doro, kira-kira misi apa untuk program Pemalang seperti itu? Misinya seperti yang logo Pemalang lah. Kalau zaman dulu ikhlas, saya ingin kembali ikhlas, seperti indah, komunikatif, hijau, lancar, aman. Luar biasa, keren ya Pak Imam ya, luar biasa. Oke, kebetulan ini sudah terkumpul beberapa pertanyaan. Selanjutnya adalah peran apa untuk kepedulian Pemalang seperti itu? Doro itu ingin berperan seperti apa? Maksudnya saya mau jadi apa gitu atau piye? Berarti begini, mungkin apabila menjadi salah satu kandidat pemimpin Pemalang ya Doro ya, nanti akan berperan seperti apa untuk Pemalang? Saya akan berperan sebagai seorang bupati lah tentunya. Bupati itu berarti ya mengayomi warganya, wabil khusus selalu memberi solusi lah. Di awal tadi saya sudah siap mewakafkan diri, artinya 48 jam saya siap untuk warga Pemalang, apapun, anything, everything. Luar biasa, anything, everything. Boleh beri tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Ini bukan 24 jam lagi ya, tapi 48 jam, luar biasa ya. Baik, nah tadi seperti yang sudah Doro sampaikan, nanti ingin mengembangkan untuk sektor pertanian, UMKM dan juga industri, apalagi ingin menjadikan Pemalang ini sebagai gerbangnya Jawa Tengah. Nah, untuk kemajuan pembangunan sendiri untuk Pemalang ini ke depan seperti apa, Doro? Kemajuan apa, Mbak? Kemajuan untuk semua sektor ya, baik pertanian, UMKM maupun industrinya. Kalau pertanian pasti saya akan menstabilkan harga hasil bumi Pemalang lah tentunya. Contoh misal, kan banyak petani-petani tembakau di sini itu kebanyakan harganya dibeli di bawah standar. Itu karena mungkin peranan para tengkulak ya. Ke depan mungkin saya akan bisa directin langsung kepada industrinya, jadi supaya hasil panen ini bisa ada berlebih lah buat petani.
Salah satu contoh itu. Dan masih banyak lagi, termasuk jahe merah, jahe emprit, belum cengkehnya, belum kapas, luar biasa Pemalang. Yang saya heran, saya mendengar sekarang ini kok kurang menurut saya gitu, Mbak. Jadi saya akan berkolaborasi dengan petani, tentunya dengan stakeholder yang ada, masyarakat khusus. Yuk kita sama-sama, saya di garda terdepan untuk menstabilkan harga hasil bumi Pemalang. Oke, berarti untuk harga yang sekarang ini belum cukup stabil ya Ndoro ya, untuk semua istilahnya komoditi yang ada di Pemalang begitu ya? Ya, hampir bisa saya pastikan ya, karena hasil saya turun ke lapangan itu mereka mau menanam tapi tidak mau istilahnya maju salah mundur salah, tetapi akan dipaksakan akhirnya hasilnya kurang maksimal. Oke, jadi salah satu misinya untuk bisa menaikkan harga begitu ya, Ndoro ya? Tentunya dengan produksi turunan ya, misal kayak nanas itu kan boyo jangan cuma hanya nanas buahnya, mungkin dibuat turunan kayak sirupnya atau keripiknya atau apapun lah. Banyak Pemalang kreasi keripik kan luar biasa. Dan saya sudah menyiapkan aplikasi khusus untuk hasil UMKM dan saya bersedia membiayai kalau memang hasil buminya itu laku, saya siap membiayai. Luar biasa, beliau siap membiayai ya Bapak Ibu, boleh beri tepuk tangan sekali lagi. Iya, jadi betul-betul kehadiran beliau ini tidak main-main ya untuk Kota Pemalang, untuk kabupaten kita tercinta. Pak Imam mungkin ada pertanyaan lagi Pak, selaku warga masyarakat Pemalang ya. Baik, terima kasih. Buat Ndoro, ini tadi sudah dijelaskan tentang beberapa sektor pertanian, ya kan? Kemudian ke depan ini Ndoro, untuk isu yang saat ini, ya untuk Pemalang ini kan banyak isu-isu yang birokrasinya bermasalah dengan persoalan hukum ini. Bagaimana nanti ke depannya Ndoro sebagai Bupati 2024 untuk membenahi Pemalang? Seperti apa Pak Bu? Silakan. Ya, saya pikir kalau masalah korupsi menjadi masalah yang sangat momok ya di Pemalang Pak Imam. Tapi mungkin tidak bisa instan, setidaknya kita punya harapan untuk anak cucu kita ke belakang lah. Saya akan dimulai dari semenjak dini, dari mulai pendidikan dasar SD itu yang seperti di awal tadi, jadi ada terngiang keakraban tentang akhlak. Nah, mungkin saya akan menambah kurikulum pendidikan agama khusus akhlak untuk di tingkat dasar. Harapannya ke depan sampai SMP, SMA masih ada, jadi supaya itu. Jadi mesti dari hilir dan selalu harus banyakin kearifan lokal yang harus merasa malu bahwa hidup itu ndak cuman sendirian. Ada yang ngawasin, siapa? Gusti Allah. Penting itu menurut saya, karena itu dasar dari manusia bisa menghentikan niatnya buruk menjadi indah. Harus intros. Baik. Artinya Ndoro sepakat bahwa korupsi di Pemalang ini harus dihilangkan, seperti itu Ndoro? Sepakat. Terima kasih Ndoro. Ini untuk masyarakat Pemalang ya. Sepakat. Bahwa Ndoro berkomitmen terhadap permasalahan hukum juga. Garda terdepan Pak Imam. Saya di depan, paling depan untuk mendas itu. Paling depan. Terima kasih Ndoro. Silakan kembali lagi. Baik, menarik sekali. Jadi akan menjadi garda terdepan ya Ndoro ya untuk mencegah korupsi yang mungkin beberapa waktu yang lalu sempat Pemalang ini viral secara nasional karena ada beberapa pejabat di kabupaten kita yang terkena beberapa kasus seperti itu ya Ndoro ya. Baik, Pak Imam, sebagai warga masyarakat Pemalang, hal-hal apa saja yang sebetulnya sangat-sangat dibutuhkan oleh warga Pemalang seperti itu? Iya. Mumpung di sini ada Ndoro ya. Oke. Okay. Jadi di kesempatan sore hari ini untuk apa sih yang dibutuhkan masyarakat Pemalang? Sebenarnya masyarakat Pemalang itu butuh perubahan, bukan hanya kiasan saja, tapi harus dipraktekkan ya. Karena ini kan nuansa-nuansa ke depan, tentunya kepala daerah Kabupaten Pemalang ini tugasnya sangat berat sekali untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.
Betul sekali. Nah ini, makanya tadi yang saya tanyakan kepada Ndoro, bagaimana konsep ke depan terhadap isu-isu persoalan-persoalan yang melibatkan pejabat-pejabat dalam perkara tindak pidana korupsi itu tadi. Maka beliau tadi sudah dijelaskan bahwa beliau adalah garda terdepan dan komitmen tetap memberantas tindak pidana korupsi. Artinya clear and clean, seperti itu Ndoro. Terima kasih. Oke, luar biasa. Jadi memang korupsi itu sangat menyengsarakan rakyat ya, Ndoro ya. Jadi kita sebagai warga masyarakat juga menyaksikan pejabat-pejabat yang awalnya sudah dipercaya oleh rakyat, tapi di tengah perjalanan mereka ingkar janji seperti itu. Nah, apakah di sini Ndoro juga sudah mempersiapkan kira-kira strategi apa untuk mengantisipasi supaya korupsi itu tidak terjadi lagi? Oke, Mbak. Kembali di awal tadi, kalau dari sektor pendidikan saya akan mulai pendidikan akhlak dari sejak dini. Tapi kalau aplikasi yang saat ini kita sangat prihatin, bahkan sangat memprihatinkan. Saya banyak hal yang akan saya omongin, tapi mungkin durasi tidak apa-apa ya Mbak? Tidak apa-apa, masih ada Pak. Ada beberapa teman ngomong sama saya, Ndoro, hampir rata-rata pejabat di Pemalang itu terkena kasus masalah korupsi. Lah kalau Ndoro jadi bupati terus nanti pegawainya dari mana, kan begitu. Pertama, saya melihat masih banyak pegawai yang mau niat kerja Mbak, mau niat kerja dengan nulut baik. Tetapi langkah pertama kalau saya diridhoin Allah dan dipercaya masyarakat Pemalang, saya akan pasti islah. Islah itu artinya gini. Mungkin ada beberapa pegawai yang bibitnya baik, tapi kemudian karena situasi akhirnya terbawa, ya akan saya kasih waktu untuk perbaikan diri. Supaya saya yakin kok Pemalang banyak orang-orang expert di bidangnya. Dan lagi, saya akan menempatkan orang pada tempatnya dengan keahliannya, karena rusak suatu kegiatan adalah kalau orang yang tidak pada tempatnya ditempatkan, jadi pasti nggak akan jadi barang itu. Gitu Mbak. Itu yang korupsi ya, kasus korupsi. Jadi salah satu bidikan Ndoro adalah the right man in the right place, seperti itu ya. Jadi memang di Pemalang ini saya sebagai warga masyarakat yang awam ya Ndoro, kadang-kadang juga menemukan seseorang yang punya skill di bidang tertentu ditempatkan di lokasi yang kurang strategis atau tidak sesuai dengan skillnya. Maka dari itu yang terhambat akhirnya kan kemajuan di Kota Pemalang itu sendiri ya Ndoro ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di sini ada, silahkan. Baik Bapak. Silakan perkenalan dulu Pak, dengan Bapak siapa, dari mana? Terima kasih. Nama saya Kenzo. Saya pegiat lingkungan hidup. Jadi salam kenal Ndoro. Mas. Ya. Jadi ini luar biasa buat saya sebagai warga Pemalang. Karena untuk menjadi bupati Pemalang itu butuh keberanian. Kurang keras Mas. Butuh kecerdasan. Jadi Pemalang ini menghadapi yang namanya krisis. Jadi harus punya sense of crisis. Ini berani nggak ini Ndoro untuk merombak semua? Kalau saya bilang Pemalang tidak butuh lagi perbaikan, tapi harus pembaharuan secara frontal. Korupsi menjadi sebuah budaya. Jadi seakan-akan itu sudah diiyakan. Kemudian nepotisme juga sudah menjadi sebuah tradisi dan itu dihalalkan. Ini butuh sosok seorang bupati yang mampu merubah semua. Artinya merubah budaya-budaya yang tidak baik ini kemudian menjadi budaya baik. Ini pertanyaan, bukan pertanyaan, ini statement untuk Pak Bupati, agar nanti kelak menjadi bupati di Pemalang harus berani itu. Kemudian yang kedua, Pemalang ini kita mengacu pada daerah Batang, misalnya Kendal Batang, ini kawasan industri Pak. Kalau saya bilang Pak Ndoro kayaknya kok wagu. Ya, jadi Ndoro aja gitu ya. Kendal sudah menjadi kawasan industri nasional. Kemudian sekarang di Batang agak berhenti
karena anggarannya dikirim ke IKN. Nah, ini Pemalang juga saya dengar ada wacana untuk menjadi kawasan industri. Namun demikian, pertanyaan saya, ini mau taruh di mana? Karena RT RW-nya Pemalang itu nggak jelas. Padahal sekarang kalau membuat sebuah kawasan industri itu harus zero karbon. Ini ya biar tidak terjadi bencana ekologi. Nah ini kira-kira ini Doro punya nggak ini semacam grand design-nya? Mau taruh di mana industri-industri kita? Apa mau di pantai, apa mau di pegunungan dan lain sebagainya. Ini pertimbangannya apa aja ini? Kira-kira membuat, karena apa? Suatu daerah yang maju akan didukung dengan industri yang maju. Saya kira itu. Terima kasih, Pak. Oke, Mas Kenzo. Langsung dijawab Doro atau saya perlu ulang pertanyaan yang pertama? Oke, pertanyaan yang pertama itu merupakan salah satu statement dari seorang pemimpin daerah, yaitu seorang bupati. Apakah Doro berani merombak atau tidak secara serempak ya untuk hal-hal yang sudah menjamur ya di Pemalang dan sulit untuk dihilangkan? Silahkan Doro. Saya pastikan saya berani, karena saya sudah siap mewakafkan diri 48 jam untuk masyarakat Pemalang. Mungkin kalau kalimatnya teman-teman relawan revolusi, tapi enggak seperti itulah kita mah, enggak seperti itulah. Mirip-mirip ya. Saya di awal memang mau membangun, dan karena basically saya itu pengembang ya Pak Kenzo ya, pasti memulai pembangunan dengan master plan atau mungkin sebutan Mas Kenzo grand design, sama sajalah. Saya sudah membuat master plan atau grand design sendiri untuk Pemalang sesuai dengan RTW yang ada, dan saya sedikit udik-udik karena itu bisa kita rubah nanti ya. Saya akan menata Pemalang dari hulu dengan hilir, untuk penghijauan, untuk industri, untuk perhotelan sudah saya tertata. Kalau pertanyaan tadi kawasan industri, kebenaran di master plan saya itu sudah saya buat di pesisir pantai Pak. Kenapa pesisir pantai? Karena itu harus dekat dengan laut sebagai hilir. Kemudian rencana ke depan kawasan industri terpadukan seperti KIK, itu harus ada pelabuhannya, karena itu sentra ekonominya di situ, poinnya di situ, untuk minat investasinya di situ. Dan kebetulan teman-teman sendiri yang mau investasi sudah di situ, sudah bersepakat dengan saya ingin mengembangkan sekitar dimulai dari 600 hektar kira-kira Pak. Kalau disetujui izinnya sama di pusat ya, RT RW-nya kan pengembangan, kalau yang tersedia paling 200, mungkin sekitar mulai dari 4 sampai 500 lah untuk kawasan industri Pak. Dan beberapa teman-teman pengusaha factory, pabrik, produsen juga sudah di saya sendiri ada 50-an yang siap mendaftar Pak. Copy paste dengan KIK, mungkin dengan kawasan industri yang lain Pak. Kenapa sih mereka tertarik? Apa karena saya atau itu? Ya, satu karena mungkin pengen bupatinya saya, kedua juga UMR di Pemalang ini menurut saya masih bagus untuk tenaga kerja investasi gitu. Gitu Mas Kenzo? Cukup? Begitu Pak. Kasih mic-nya, enggak kedengeran. Ya, saya kira kalau saya juga pernah mengadakan satu kajian, walaupun ini kajiannya sifatnya bukan akademik ya. Saya setuju kalau kawasan industri diarahkan di daerah pantai. Satu adalah dekat dengan akses jalan nasional. Yang kedua, kalau membangun pelabuhan laut, maka transportasi barang akan jauh lebih mudah, dan itu mengurangi kos dari produksi. Jadi saya kira saya setuju itu. Kemudian yang jadi pikiran saya ini, sekarang tidak mudah Pak untuk membangun sebuah kawasan industri, karena ada ketentuan sekarang ada zero karbon ya, bahkan sekarang ada deposit karbon Pak. Jadi untuk membangun sebuah kawasan industri, kita membeli karbon, kita menzerokan karbon, membeli oksigen itu loh Pak. Oksigennya dari mana? Dari hutan yang ada di sekelilingnya, dan itu ada undang-undangnya sebentar lagi. Ini yang perlu barangkali jadi catatan buat bupati ke depan, bahwa kepedulian terhadap lingkungan menjadi nomor satu.
Terima kasih Pak. Makasih Mas Kejo, Mas Kejo. Saya langsung jawab aja ya Mbak. Ya langsung silakan. Ya kebenaran saya juga pelaku usaha zero carbon Pak. Saya lakukan di Kopi Paste di Sumatera Pak. Bahkan bukan cuma Indonesia ya Pak, zero carbon kita bisa diekspor ke Taiwan Pak. Dan sudah saya lakukan itu Pak. Saya akan Kopi Paste di Pemalang karena kalau kata teman-teman saya sang pelatih, kalau pelatih itu kan harus semuanya tahu. Kalau dibilang harus sign of crisis pasti, kenapa? Saya sering berkeliling ke masyarakat saya bahwa mungkin enggak cuma sektor pekerjaan, yang kredit lah. Wong air aja ndak ada ya, di beberapa tempat ada, apalagi sampah kan luar biasa. Saya perlu bantuan teman-teman semua, lembaga swadaya masyarakat dan orang-orang expert Pemalang khususnya ya. Ayo beri masukan saya harus bagaimana. Kalau ditanya saya punya teknologi pengolahan sampah, of course. Tentunya dimulai dari yang kecil bertahap dulu enggak apa-apa, tapi existingnya kita akan lebih besar. Saya nggak mau mereka-reka bluffing atau enggak, yang kecil saja dulu. Yang kecil itu kita pisahkan dulu sampah organik dan non organik, mengurangi yakin. Nah sisanya nanti dibuat menjadi bahan baku industri banyak kok. Dan saya sudah mendatangkan alat juga untuk mengolah sampah non organik Pak, untuk dijadikan bahan baku. Banyak hal. Kita jadikan pilet-pilet kecil, yang plastik jadi biji plastik, kemudian ini jadi pilet pakan ternak, pupuk, sudah saya lakukan. Boleh ditanya yang lebih sulit, boleh, jangan lebih spesifik kalau waktunya cukup Mbak ya. Oke, waktunya masih. Oh ya, baik. Sebentar Bapak. Ya, ini masih ada 2 waiting list lagi yang ingin bertanya. Oke, langsung. Oke, silakan. Dengan Bapak siapa dari mana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Doro. Oke Mas. Nama saya Arif, dari perwakilan saya kebetulan di satu organisasi Dewisnu, Desa Wisata Nusantara Jawa Tengah. Saya ketua bidang lingkungan hidup. Dan terima kasih Pak D Budi, saya sudah diundang ke sini, saya bisa ada di tengah-tengah panjenengan dan juga di depan Doro. Alhamdulillah. Begini Doro, ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan industri. Untuk majunya sebuah kota, kabupaten atau daerah itu juga tidak terlepas dari sebuah industri pariwisata. Kami atau saya kepengen visi misi Doro terkait dengan pengembangan industri wisata. Perlu diketahui di Pemalang ini kan satu kabupaten yang sebenarnya penuh anugerah, karena ada pantai, ada daerah pantai dan juga ada daerah pegunungan. Lah, kalau itu menjadi sebuah proyek ataupun sebuah industri wisata menjadi unggulannya Doro, itu saya yakin Doro ketika nanti besok di 2024 jadi bupati itu akan menjadi ikonnya salah satu di Jawa Tengah, supaya tidak ketinggalan lagi terkait dengan Kabupaten Pemalang. Itu yang pertama terkait dengan industri. Yang kedua terkait dengan infrastruktur Doro. Bagaimana ke depan ketika Doro nanti 2024 jadi bupati itu terkait dengan infrastruktur di Pemalang Doro, karena ini menjadi momok bagi warga masyarakat. Perlu diketahui Doro, satu kecamatan dari 14 kecamatan itu ada yang belum tersentuh jalur provinsi, itu di Kecamatan Watukumpul. Satu-satunya kecamatan yang belum ada jalur provinsinya adalah Kecamatan Watukumpul. Itu bagaimana Doro nanti untuk bisa memperjuangkan infrastruktur, khususnya meningkatkan kelas dari kabupaten menjadi jalur provinsi dan seterusnya. Terus baru yang ketiga, hanya penegasan saja Doro terkait dengan korupsi di Pemalang Doro. Ketegasan Doro seperti apa? Saat ini sudah menjadi rahasia umum bahwa ketika saya kepengen punya jabatan penting, saya harus membayar sesuatu. Nah itu bagaimana ketegasan Doro yang tadi sudah disampaikan, tapi saya secara pribadi kepengen ketegasan Doro sekali lagi ketika nanti Doro 2024 jadi bupati itu terkait dengan fee, terkait dengan bayar membayar untuk menjadi pejabat itu seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang bagus sekali dan langsung diborong 3 pertanyaan Doro, silahkan. Mas apa Mas? Mas Arif, saya mulai dari nomor 3 Mas Arif ya. Kaitan korupsi
saya pastikan saya di garda depan, saya berantas habis Mas. Saya akan ajak dari kepolisian, kejaksaan untuk serta-merta mengawasin mungkin eksternal KPK untuk mengawasin kinerja ASN yang ada di bawah saya. Apa tadi, korupsi apa lagi? Oke, yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga itu ketegasan seperti apa? Iya, tegas saya akan berantas habis. Masalah jual beli jabatan saya pastikan tidak ada. Jadi kalau kekurangan orang saya akan lelang jabatan pasti Mas. Lelang jabatan. Tapi dalam lelang saya upayakan dari internal Kabupaten Pemalang dulu. Dan saya pastikan masih banyak, saya yakin banyak. Masih banyak. Berarti tidak ada yang namanya bayar-membayar ya, Ndoro ya? Tidak ada. Oke, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Statementnya sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan betul-betul nanti setelah jadi bisa direalisasikan ya, Ndoro ya. Bupatinya sendiri yang akan nyuruh nangkep kalau ada. Oke, siap, luar biasa. Pertanyaan yang kedua, mengenai infrastruktur itu bagaimana Ndoro akan memperjuangkan karena masih ada kecamatan yang belum tersentuh jalur provinsi. Silakan. Pasti. Cuman itu pasti akan makan waktu karena perlu kajian ya Mas ya. Tentunya kajian secara ekonomis lah. Poinnya sih kalau memang destinasi wisata kita sudah punya titik-titik sebenarnya, enggak cuma di Watukumpul. Kalau kata Mas Arif tadi itu Pemalang apa istilahnya? Enggak, alam Pemalang itu istilahnya apa tadi? Istilahnya? Enggak, istilah keindahannya apa sebutannya? Enggak. Kalau saya menyebutnya Pemalang itu surga Mas, seperti surga keindahannya. Nah itu yang layak kita tonjolkan di samping sektor yang lain. Apa itu contohnya? Banyak. Salah satu contoh saya ingin seperti di Cina, bukan di Indonesia yang sudah ada. Saya bikin buat wisata yang jembatan kaca itu, seperti itu, jembatan kaca. Karena menurut saya cocok di tempat itu. Investornya sudah ada dari Henan namanya Mas, dari Henan Cina udah diskusi dengan saya dan sudah survei, tinggal kita akan action. Insya Allah secepatnya dengan dan tanpa saya pilkada dulu akan saya action itu. Insya Allah. Luar biasa, tepuk tangan dong Bapak, luar biasa. Baik, pertanyaan yang terakhir adalah karena potensi wisata di Pemalang ini sangat besar yang tadi sudah disampaikan Pak Arif, baik lautnya maupun gunungnya. Visi misi apa dari Ndoro sendiri untuk bisa meningkatkan industri pariwisata? Saya akan mengundang teman-teman untuk biar nyaman di Pemalang. Tentunya juga bukan hanya sektor swasta ya, destinasi tanpa ada hunian atau hotel yang representatif, saya pikir kan akan berkesinambungan ya. Makanya saya bikin master plan. Sebelah sini kawasan industri, sebelah sininya super blok istilahnya, kemudian destinasi wisata, maka jadi semuanya akan berputar di Pemalang. Pengeluaran di Pemalang, belanja di Pemalang, jadi ekonomi Pemalang insya Allah meningkat. Oke, luar biasa. Dan satu lagi Ndoro, di Pemalang ini belum ada resort yang bagus, padahal alamnya sangat mendukung. Jadi nanti barangkali Ndoro nantinya jadi pimpinan mungkin bisa di di samping pembangunan untuk kawasan industri di Pemalang, pariwisatanya juga harus didukung. Sementara hotel-hotel di sini kan masih terbatas sekali, begitu ya Ndoro ya. Oke, selanjutnya, dengan Bapak siapa dari mana silakan? Mas Arif cukup. Assalamualaikum Ndoro. Bapak Sinten dari mana? Ya, saya asli Kauman Kebon Dalem Pemalang. Ya mungkin kali ini baru sermuka ya. Profesi masih tetap saya lakukan selaku wartawan. Kebetulan di lokal Pemalang saya selaku humas ya, humas BPSP. Nah, wartawan peduli Pemalang sosial. Kurang ke atas. Ya, saya nama Aidin. Nah kebetulan saya selaku pimpinan redaksi di Media Seruni, beliau adalah kuasa hukum kami. Nah pertanyaan saya ada 3 poin. Satu, tentang nanti reformasi akhlak di Pemalang seperti apa yang dilakukan oleh para oknum legislatif dan eksekutif. Karena infrastruktur sudah tak munculkan berita 59, yang 9 hanya untuk eksekutif, yang 50 legislatif. Nah, yang kedua tentang ini pembangunan fisik ditingkatkan, sedangkan infrastruktur tidak dijalankan. Contoh di Kodim, di Polres, kemudian di Jaksasaan.
ini menggunakan APBD bukan APBN. Nah, sehingga infrastruktur di Pemalang diabaikan 2 tahun ini. Silakan, mohon dijawab. Doro. Cukup. Oke, terima kasih Bapak Aimin, perwakilan dari wartawan, betul ya Pak ya? Aidin. Oke, mohon maaf Bapak Aidin. Baik, ada 2 pertanyaan Doro. Untuk yang pertama adalah reformasi akhlak seperti apa yang akan dilakukan oleh legislatif maupun eksekutif, silakan. Oke Mbak Aidin, tadi sudah saya sampaikan di depan Mbak bahwa reformasi akhlak saya akan mulai dari semenjak dini. Kalau tadi disinggung masalah ada beberapa oknum yang sedang diproses, saya tidak bisa mencampurin hukum ya. Kan kita semua mendengar, melihat sedang dalam proses Mbah. Jadi kita tunggu, ya saya berdoa semoga semuanya berjalan lancar dan baik Mbah. Yang kedua apa Mbak Wina tadi? Oke, yang kedua adalah Cukup sejauh begitu ya Mbak? Gimana? Oke, Ya? masalah infrastruktur begini. Saya rencana mau membuat program betonisasi. Jadi semua jalan akan saya tingkat dengan beton rencananya Mbak. Dan saya punya formula supaya beton itu maksimal. Mungkin caranya agak sedikit banyak yang kurang berkenan, tapi saya minta dukungan dari teman-teman masyarakat. Contoh, saya akan BUMD ini akan saya berdayakan lebih maksimal untuk membuat batching plan-nya. Saya teruskan. Jadi beton ini sedang dikalkulasi berapa jumlah kubikasi untuk seluruh Kabupaten Pemalang yang memerlukan betonisasi. Dari jumlah itu akan saya tender. Nah, dalam tender itu ketika pemenang lelang itu bekerja, maka tagihan beton akan saya tahan, kecuali selisih harga beton untuk kontraktor silakan. Tapi pagu beton yang masuk tagihan di BUMD itu akan dipotong otomatis, nggak akan saya berikan ke kontraktor. Itu yang mungkin saya barangkali ada orang yang jangan begitu dong, enggak. Ini dalam rangka kan yang diperlukan mutunya. Jadi biar kontraktor fokus mengerjakan, kalau ada selisih silakan, pasti pagu kan sudah ada konsultannya ya. Jadi beton ini akan dipotong otomatis dengan BUMD setempat, masuk ke batching plan BUMD maksud saya loh. Dan saya akan membesarkan BUMD ini supaya lebih besar lagi, hanya enggak fokus di batching plan. Layaknya BUMN Cina, BUMD Cina itu mereka itu nyari uang itu di luar, enggak cuma di dalam lah. Mereka usaha itu harus dari luar, uangnya dari luar masukin di dalam. Supaya apa? Supaya PAD-nya meningkat. PAD meningkat bisa untuk semua hal, banyak hal dengan PAD meningkat. Dan saya sedang diskusi dengan beberapa teman-teman pengusaha yang mau investasi super blok, kemudian kawasan industri, akan saya joinkan dengan beberapa mungkin BUMD yang akan saya bentuk dengan spesifikasi masing-masing, spesialisasi. Tujuannya apa? Tujuannya lagi hanya untuk PAD. Saya akan tingkatkan PAD mungkin di tahun kedua lah. Tahun pertama mungkin naik sekitar bisa 30% insya Allah Pak. Insya Allah 30% karena banyak sektor yang masih belum tergali, semacam IMB, pariwisata, banyak hal. Oke. Cukup Mbak? Cukup Pak. Baik. Jadi nanti mungkin penasaran juga, mungkin 30% itu kan kenaikan yang cukup signifikan ya Ndoro ya. Itu upayanya pasti sangat amat ini ya, effort yang dibutuhkan sangat besar ya Ndoro. Berarti nanti akan berkolaborasi ya dengan berbagai mungkin pengusaha, mungkin investor atau yang lain-lain begitu ya. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Dengan Mas siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya, nama Sukma dari Bodeh ya. Ya, Pak Sukma dari mana? Dari Bodeh Bapak. Bodeh itu apa? Bodeh itu ya kecamatan Bodeh. Oh, kecamatan Bodeh. Profesinya apa Pak Sukma? Kalau profesinya kulit tinta Pak. Kenapa? Kulit tinta. Kulit tinta. Iya. Okay. Begini Pak, satu tadi mau menambahi senior kita Bapak Aladin ya, Pak Aidin ya. Bapak Aidin kan bertanya tentang terkait tadi apa infrastruktur ya, jalan. Saya paham maksud beliau.
karena ada 59 titik dan yang 9 punya eksekutif Pak Edin ya. Mungkin yang 50 karena eksekutif dengan legislatif itu kan prosesnya pengajuan anggaran kepada legislatif baru disetujui, kemungkinan seperti itu. Lah dalam hal ini mungkin Pak Edin mau bertanya, lah ini semua 50 diserahkan kepada legislatif ya, mungkin harapan daripada Pak Edin untuk masyarakat bahwa untuk mutu atau kualitas daripada infrastruktur terutama jalan itu tidak artinya low kualitas, artinya tidak, kualitas itu tidak jelek, karena mungkin ya kita sedikit banyak ya, mohon maaf ini izin, itu aspirasi yang dikawal oleh beliau-beliau itu kan ya mungkin boleh dikatakan adalah gradasinya berapa persen gitu kan. Nah itu yang membuat kualitas itu akan turun. Lah harapan kami mewakili sebagai masyarakat, juga kita sebagai kontrol sosial, bahwa harapannya adalah mutu daripada jalan itu tidak terkurangi speknya dengan yaitu tadi artinya kita tegaskan aja, biasanya ada potongan sekian persen. Lah mungkin Pak Edin bertanya bahwa bagaimana nanti Ndoro kalau sudah menjadi bupati, apakah Ndoro bisa berkomunikasi dengan beliau-beliau ini supaya apa ya, pepatah Jawa mengatakan itu berarti poinnya mutu ya Mas, poinnya mutu ya. Keno iwae tidak butek banyune, itu satu. Nah kedua, untuk pertanyaan saya pribadi hanya mau tanya terkait dengan pendidikan. Oke, kita Ndoro tadi menghidupkan lagi yang namanya akhlak, atau mungkin mau tambah kurikulum PMP lah atau apalah ya. Tetapi kita lihat di Pemalang ini, kita kalau melihat sekolah-sekolahan itu tidak hanya butuh rehabilitasi, tetapi revitalisasi, karena 80% sekolahan itu saya kira udah terlalu tua, Bapak. Pernah saya melaporkan ke Dinas Pendidikan, Pak, itu ada sekolah itu atapnya sudah patah, artinya konsolnya itu udah rapuh. Lah ternyata selang 3 hari sekolahan itu ambruk, rubuh atapnya. Tetapi alhamdulillah karena pada masa Covid, jadi belum ada aktivitas, masih daring gitu loh, tidak tatap muka. Lah bagaimana Ndoro nanti merevitalisasi atau membangun kembali sekolah-sekolah itu menjadi sarana yang bisa nyaman bagi anak-anak belajar. Itu pertanyaan pendidikan satu. Yang kedua adalah masalah ATS. ATS itu anak tidak sekolah yang sudah digembor-gemborkan, ya mungkin banyaklah PLT dan lain sebagainya. Ya artinya bagaimana langkah untuk agar anak di Kabupaten Pemalang ini itu bisa sekolah, atau bisa dikatakan program-programnya gratis ditopang bos. Tetapi faktanya kemarin saja saya menulis di SMP 2 Comal, ini saya tegaskan, karena apa? Saya bertanya pada kepala sekolah, Pak, untuk urusan perpisahan ini apakah ditarik biaya? Oh, itu urusannya anak-anak. Terus saya bertanya, untuk ijazah Pak? Oh, ijazah gratis. Ternyata apa faktanya? Kita tanya, bayar ijazah 135.000 per anak kali 260. Saya sekarang bicara gini karena saya mungkin media ya, jadi kritis. Ya, lah itu hal-hal yang demikian, apakah Ndoro nanti sebagai bupati bisa membersihkan itu dan bisa membangun revitalisasi? Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Sukma dari Kecamatan Bodeh. Ndoro mau jawab yang mana dulu atau saya ulang dulu? Bebas. Nomor 3 dulu. Baik, silahkan. Saya pikir kalau bahasanya opo kayak mau revitalisasi terlalu medeni jadi. Begini loh Mas,
kan tadi urutannya dengan PAD meningkat otomatis kan banyak pagu untuk kita bisa arahkan ke fokus yang mana tentunya ya. Dan masalah pendidikan saya pikir saya juga sudah jalan-jalan di beberapa wilayah di kabupaten kita, banyak lulusan-lulusan SMP tidak bisa mendapatkan sekolah lanjutan karena ada zonasi, sistem zonasi. Kemudian di kecamatan ini juga tidak ada tingkat atasnya. Saya pikir saya juga akan ngundang investor untuk memulai bikin SMA atau mungkin SD untuk menampung lulusan-lulusan yang tidak tertampung, yang sampai sekarang ini ditampung oleh paket C ya kalau tidak salah sebutannya, paket C. Menurut saya itu, dan dalam Grand Master Plan saya untuk membangun Pemalang itu sudah ada, nanti saya tunjukkan cuman belum saatnya. Tapi itu pasti akan saya bangun sekolahan seperti di Pulau Sari, banyak SMP lulusan itu masuknya ke kejar paket, jadi pasti akan saya banyakin itu. Yang ketiga tadi itu ya, masalah mutu konstruksi, tadi saya sudah nyambung ke Mas Arif, pertanyaannya adalah mutu beton, mutu jalan itu di luar konstruksi bawahnya itu struktur betonnya itu yang seperti tadi. Jadi ada make design Mas, make design-nya kalau kualitasnya K50 pasti K50. Karena apa? Pembayaran betonnya langsung dipotong di tempat. Jadi tidak ada transit kepada kontraktor, akhirnya mutunya pasti oke. Kan jadi kontraktor hanya mengelola kelebihan biaya, manpower dan mungkin kelebihan harga beton, silakan. Sisanya akan langsung dipotong oleh dinas terkait, PU mungkin ya, untuk masuk ke BUMD. Jadi tugasnya BUMD ngirim beton sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan make design yang nanti disepakatin di kualitas jalan-jalan tertentu kan pasti tidak sama kualitas K-nya ya. Nah di situ pasti mutu terjaga. Itu salah satu opsi dari saya untuk mengatasi mutu yang tidak berkualitas tadi itu loh. Oke Mbak. Oke, masih ada satu lagi Pak. Jadi seringkali di Pemalang ini terjadi pemotongan Pak. Jadi pemotongan di awal sekian persen untuk pengerjaan proyek-proyek tertentu. Apakah Doro bisa berkomunikasi dengan legislatif atau eksekutif untuk mencegah itu? Silakan Doro. Saya pastikan tidak ada potongan, tidak ada. Kalau ada yang kali pasti saya cancel, saya delete, tidak ada. Jadi saya akan buat sistem semuanya lelang murni sesuai spesifikasi, panitianya pun saya pastikan clean. Terdetek telepon, hanya telepon saja mencoba, delete. Oke, luar biasa Doro. Boleh beri tepuk tangan Bapak Ibu? Keren sekali ya. Yang terakhir nih Doro, langkah apa untuk mencegah anak putus sekolah atau anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan melanjutkan sekolah karena mungkin terkendala biaya? Silakan. Saya pikir putus sekolah SD atau SMP? Mungkin di sini ranahnya SD SMP ya Doro, silakan. Saya akan buat sekolahan baru Mbak untuk menampung mereka. Tentunya nanti ada studi empiris ya, studi empiris. Di samping saya yang sudah ke daerah-daerah juga memang kondisi seperti itu, saya akan membuat langkah studi empiris untuk mengambil kebijakan itu. Saya akan gandeng pihak ketiga. Jika untuk kondisi saat pertama mungkin Gusti Allah Merdeka saya dilantik, nah saya akan buka sekolah swasta dulu sementara sambil menunggu kita buat negeri, Mbak. Oke, bagaimana? Oke, untuk sekolah swasta sendiri pembiayaannya bagaimana? Apakah gratis 100% atau bagaimana Doro? Barangkali ada yang bertanya lagi. Itu makanya saya akan membesarkan BUMD Pemalang Mbak. Jadi BUMD Pemalang itu hasilnya untuk mensubsidi yang hal-hal seperti itu. Enggak cuma pendidikan, termasuk kesehatan. Yang kurang diberdayakan pasti akan diberdayakan. Kalau masuk sekolah negeri masih ada pungutan, harus gratis, ada pungutan, delete, resiko terima sendiri. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Baik, Pak Imam ada yang mau ditambahkan? Oke. Baik, terima kasih Doro. Ini kan kita tadi bicara bagaimana Pemalang maju ya. Nah ini ada satu pertanyaan yang mungkin juga perlu penegasan sekali lagi oleh Doro tentang masalah perizinan. Perizinan ini bagi pelaku usaha kalau mau invest di Pemalang. Bagaimana langkah Doro terhadap perizinan ini? Silakan Doro.
perizinan saya pastikan akan saya permudah Pak Imam. Dan untuk biaya perizinan mungkin saya delay, bukan saya gratiskan ya. Saya delay ketika pembangunan misalkan industri pabrik factory selesai 1,5 tahun baru mereka membayar, tidak masalah. Kira-kira begitu Mas. Dalam rangka menarik atau tidak menarik, tapi saya akan tetap fokus pada RKUD kita supaya terpenuhi, maka hanya mendelay, dikasih perizinan gratis sampai bangunan operasi 1,5 tahun baru bayar. Oke. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan buat Ndoro ini. Untuk memastikan Ndoro tentang upaya Ndoro sebagai Bupati Pemalang 2024 untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat ya, sehingga masyarakat tidak percaya hanya dengan kepala desanya. Terus Ndoro mungkin ada program khusus untuk masyarakat Pemalang. Apa ini Ndoro ke depannya? Terima kasih. Saya 1 bulan sekali punya niatan untuk mengundang masyarakat Pemalang untuk jagongan atau lemprakan di pendopo, atau mungkin di alun-alun untuk makan bersama, hanya untuk diskusi makan bareng dengan Bupati Pemalang. Gitu Pak Imam. Artinya bahwa Ndoro siap menerima langsung keluhan-keluhan masyarakat Pemalang di acara setiap 1 bulan sekali ya, lemprakan setiap hari ya, Jumat ya, di situ ya. Jadi lemprakan bareng sambil mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat Pemalang gitu. Terima kasih Ndoro. Baik, luar biasa sekali. Cukup Pak Imam? Cukup ya. Baik, untuk Ndoro mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan sore hari ini. Saya ingin masyarakat Pemalang bahu-membahu, guyub rembuk bareng untuk kemajuan Pemalang. Pemalang bukan hanya milik Bupati, Pemalang adalah milik masyarakat Pemalang semua yang sangat pluralis. Jadi masyarakat Pemalang yang sangat pluralis ini, saya ingin ada guyub rembuk dengan adanya acara atau keinginan lemprakan jagoan bareng dengan Bupati dalam rangka mengakrabkan sesama masyarakat Pemalang, lintas etnis, lintas agama, kita untuk kemajuan Pemalang. Hidup Pemalang maju. Luar biasa, mohon berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, luar biasa sekali obrolan sore hari ini, didengarkan langsung oleh warga masyarakat Pemalang sore hari ini, dan tentu saja betul-betul menuju hajatan akbar warga Pemalang bersama Ndoro. Tema sore hari ini juga sangat menarik, mengenal lebih dekat Ndoro Nur sang pelatih. Beliau betul-betul pelatih, kita bisa mendengarkan secara langsung pengetahuan beliau mengenai industri, mengenai sektor-sektor pertanian dan juga sektor-sektor yang lain, dan tentu saja tujuan utamanya adalah untuk membangun Pemalang. Baik, luar biasa, kita pastikan agenda seperti ini akan kita kembali laksanakan ya Ndoro ya. Ya? Boleh dikawal bersama ya. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Raden Muhammad Nur Hidayat Anyokro Kusumo Esos MSI atau yang akrab disapa Ndoro Nur. Matur nuwun untuk kehadirannya pada sore hari ini, dan juga untuk Bapak Imam selaku perwakilan masyarakat Pemalang. Terima kasih telah hadir pada sore hari ini, dan saya Ana Ros pamit undur diri. Sampai jumpa di acara yang sama lain waktu. Terima kasih, selamat sore.